Shalom keluarga Kenisa, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di ibadah online GBI Kenisa. Wow, semuanya pasti sehat-sehat ya Kak Adrian ya? Pasti dong. Pasti dong ya, Bapak Ibu kekasih semuanya sehat. Meskipun kita di rumah-rumah, semuanya sehat karena Tuhan Amin. baik pada kita Amin. semua. Oh ya, Kak Adrian kita mau sampaikan apa nih ya? Sorry, aku nggak dengar. Oh ya Kak Adrian kita mau sampaikan apa ya hari ini? Ya, jadi hari ini selain ada ibadah untuk jemaat umum, kita juga akan ada ibadah KCC. KCC ya jamnya. Ya, jam Jamnya. 12.30 Iya setelah untuk KCC. ibadah ini. Lewat Kemudian- YouTube dan Zoom. Iya, kemudian waktunya bersamaan juga ada ibadah untuk anak-anak teenager Teens, kita ya. ya teens, ibadah arti juga waktunya jam 12.30. Nah, Bapak Ibu, meskipun kita semuanya harus di rumah, kita masih tetap bisa terhubung fellowship melalui komsel-komsel. Ya, ada komsel-komsel yang bisa kita ikutin setiap hari Senin sampai Sabtu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, selain itu kami juga ada satu pengumuman tambahan, yaitu nanti hari Kamis tanggal 21 Mei, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melalui YouTube Live Praise and Worship Night jam 7 malam. Oh iya, jam 7 malam. Jadi diingatkan semuanya jangan lupa untuk keluarga Kenisa untuk mengikuti praise and worship kita ya. Kemudian ada lagi nggak ya Kak Adrian yang mau disampaikan? Ya, mungkin kakak bisa sampaikan tentang anjuran bagaimana sih caranya kita supaya bisa fokus selama ibadah online. Iya, walaupun kita di rumah-rumah, ibadah umum kita jam 10 kita siap-siap. Jangan telat loh ya Kak Adrian ya, kan gak ada macet karena di rumah. Kemudian mengingatkan anak-anak kita KCC jam 12.30. Kemudian anak-anak remaja kita sama waktunya 12.30. Komsel-komsel yang ada Senin sampai Sabtu. Kemudian PW naik kita juga. Nah kayaknya itu aja kegiatan kita satu minggu ini. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Thank you Jesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Puji Tuhan. Our God is always great. Amen. Pujian yang luar biasa. How great is our God. Because He's God and He's great. Oleh karena kita harus senantiasa menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, apa kabar di rumah semuanya? Tetap masih semangat ya? Semangat ya? Semangat ya? Sehat. Dan oleh karena pada pagi hari ini kita akan bicara khusus mengenai sound mind. Tema kita untuk bulan ini adalah sound mind. Ya, bagaimana pikiran kita bisa betul-betul diisi oleh Roh Allah oleh roh yang namanya sound mind, yaitu Roh Allah juga. Allah menempatkan rohnya, roh sound mind dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, sound mind itu artinya ada beberapa. Ada beberapa. Arti yang pertama adalah penguasaan diri. Penguasaan kontrol, penguasaan pikiran kita. Yang kedua, pikiran yang tertib. Itu artinya sound mind. Tapi sebelum kita masuk dalam sound mind, yuk kita bicara mengenai dasar kita dulu. Kita tahu dulu posisi kita sekarang di mana dulu. Supaya nanti waktu kita masuk sound mind, kita udah tahu tatanan-tatanannya. Harus ada langkah pertama, kedua, ketiga, baru keempat. Nggak mungkin saya akan mengajarkan atau sharing tentang langkah keempat tanpa mengingatkan kembali langkah pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Jadi kita akan sedikit flashback dulu. Untuk sebagian besar kita mungkin flashback atau mengingatkan kembali. Tapi untuk mungkin ada 1-2 kawan kita yang betul-betul harus mengambil keputusan-keputusan ini sebelum kita bicara mengenai sound mind. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan Yesus Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami mau Engkau lawat setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Dimanapun mereka berada, aku percaya Tuhan, Tuhan akan melawat dan memberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah aku Tuhan, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi aku serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah aku Tuhan Yesus menjadi penyalur berkat. Bagi diriku dan bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapak yang baik. Cuma satu hal yang aku minta. Bila pada pagi hari ini, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Jadi yuk kita refreshing dulu. Kita cek kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ada 2 bagian dalam tubuh manusia yang punya peran yang sangat penting sekali. Ada 2 bagian organ dalam tubuh manusia yang mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam keberhasilan kehidupan manusia. Pertama, yang paling atas dulu ya, namanya otak. Kalau orang nggak punya otak pasti dia wah gawat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita sering kali mendengar ada orang yang kena stroke, akhirnya batang otaknya kena, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Otaknya nggak bisa jalan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua mungkin gangguan pikiran. Akhirnya apa? Karena pikirannya nggak sehat, karena sakit ingatannya, maka dia juga nggak bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Kecuali ditolong oleh orang. Itu otak yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah hati. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ada orang berjalan, otaknya ada, hatinya nggak ada, dia jadi monster Bapak Ibu sekalian. Dia akan menjadi orang yang tidak mempunyai perasaan. Banyak Bapak Ibu sekalian. Saya juga dulu seperti itu waktu belum menerima Yesus. Sombong, gak menang orang, gak punya empati. Yang ada cuma untuk saya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian ada 2. Kalau otaknya betul, hatinya benar, luar biasa. Itu luar biasa. Tapi baru luar biasa secara dunia Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya,
Orang dunia berusaha untuk melatih otaknya. Untuk melatih otaknya supaya apa? Supaya smart. Melatih otaknya supaya apa? Supaya cerdas. Supaya bisa berpikir baik. Mereka melatih, diisi dengan pendidikan, diisi dengan bacaan-bacaan yang positif. Orang berusaha untuk membuat otaknya supaya diisi dengan hal-hal yang positif. Mereka berusaha, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, hati mereka juga. Secara manusia ada yang berusaha untuk supaya hatinya terus tenang. Ada yang bermeditasi. Ada yang bahkan masuk ke goa-goa. Apa namanya itu? Untuk apa namanya? Apa itu kalau ke goa biasa aja? Bertapa. Supaya apa? Supaya hatinya bisa tenang. Hatinya bisa tenang. Itu yang dilakukan oleh manusia. Banyak. Ada yang belajar agama supaya bisa tenang hatinya. Supaya bisa tenang hatinya. Dua hal ini yang paling penting, Bapak. Pikiran dan hati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita nggak berhenti sampai situ saja. Waktu kita berkenalan dengan Yesus. Waktu kita berkenalan dengan Yesus. Pertama hati kita dijamah oleh Tuhan. Hati kita pertama kali dijamah oleh Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun atas segala dosa kita. Dan kita bertobat. Bersihkan hati. Minta ampun Tuhan, bersihkan hati. Dan kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhirnya kita menjadi ciptaan baru. Itu baru hati. Kemudian pikiran kita. Mulai kita isi lagi dengan firman-firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Itu waktu kita mulai masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Waktu kita mulai masuk dalam pengenalan akan Yesus. Jadi ada dua Bapak sekalian. Pertama, sebelum kita mengenal Yesus, yaitu kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang intelektual. Itu aja. Hal-hal baca-bacaan yang baik. Ilmu kita masuk dalam pikiran kita. Dan hati kita jaga. Kita latih hati kita. Bahkan ada orang-orang yang harus ikut kursus untuk bisa menjaga hatinya. Mereka harus ikut kursus yang namanya apa? Anger management. Mereka harus ikut kursus namanya anger management. Harus diajar bagaimana menguasai hatinya supaya dia tidak emosional. Itu yang dilakukan. Tapi waktu kita berjumpa dengan Yesus. Wow. Waktu kita berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu sekalian. Yesus pertama kali menjamah hati kita. Hati kita yang langsung dijamah. Dan diisi dengan rohnya. Baru pikiran kita. Pikiran kita diisi dengan firman-firman Tuhan. Sebab baru kita mulai mengenal kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi belum selesai sampai situ Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mulai lahir baru kita kenal yang namanya manusia roh dan manusia daging. Kalau dulu waktu sebelum bertobat tadi, semua itu hanya manusia daging terus. Hanya manusia daging. Tapi waktu kita mulai berjumpa dengan Yesus, kita mulai hidup di dalam manusia roh. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Karena kita punya dua tubuh daging dan tubuh roh. Manusia daging dan manusia roh. Firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 4 ayat 4. Yesus mengatakan demikian. Kita hidup bukan dari roti saja. Jadi kita hidup bukan badani kita saja, bukan daging kita saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Kita harus beri makanan akan tubuh rohani kita juga. Tubuh rohani kita juga harus dikasih makan Bapak Ibu sekalian. Tubuh rohani kita harus dikasih makan supaya apa? Rohani kita bertumbuh. Rohani kita bertumbuh. Oleh karena betapa pentingnya kita harus selalu memberi makan manusia roh kita.
Dan biarkan manusia daging kita dengan segala keinginannya jadi kelaparan dan akhirnya mati. Mari kita matikan keinginan daging kita. Karena keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Yuk kita baca firman Tuhannya dulu. Yuk kita baca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan aja dalam Galatia. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 24. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, banyak banget nih, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Belum berhenti sampai situ. Itulah perbuatan-perbuatan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, seperti yang kita dulu lakukan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ini dia, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sebagai pengikut Kristus, seperti firman Tuhan dalam Galatia 5 tadi, kita harus mematikan keinginan daging dan menghidupkan keinginan roh. Bagaimana caranya? Yang tadi saya katakan, jangan kasih makan lagi keinginan-keinginan daging itu. Jangan lagi baca-baca buku-buku yang tidak membangun. Atau apalagi yang paling ekstrim, jangan lagi lihat-lihat majalah porno. Lihat-lihat blue film. Itu akan apa? Membuat daging kita semakin bertumbuh. Akhirnya apa? Percabulan itu akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Stop dengan hal yang demikian. Tapi mulai isi kehidupan kita dengan hal-hal yang Tuhan katakan, buah roh itu. Kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang harus kita bangun terus, latih terus. Dengan terus membaca firman Tuhan. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan buah roh tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk dalam step ini, kalau kita sudah hidup di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan, mematikan keinginan daging dan hidup dalam roh, maka kita akan masuk dalam level lagi yang satu lagi. Nah, ini yang saya akan bicarakan mengenai sound mind. Jadi sound mind yang akan saya bicarakan apabila kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah bertobat, sudah mengerti kehidupan dalam roh. Saya percaya Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini saya akan berdoa juga. Apabila ada Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang belum pernah, yang cuma kenal Yesus dari luar saja, tapi belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah ini ya. Oke? Nah sekarang kita masuk dalam sound mind. Setelah kita mengerti dan diingatkan kembali akan identitas kita sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam roh dan dipimpin oleh roh, baru kita masuk dalam pelajaran advance-nya
yaitu sound mind. Sound mind atau di dalam bahasa Inggrisnya namanya self discipline. Yaitu apa? Self discipline itu artinya ketertiban. Dan yang satu lagi adalah self control, yaitu penguasaan diri. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ya, ketertiban itu yang sound mind, Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu ya, beberapa saat yang lalu kita, 2 minggu yang lalu, waktu Pastor Jonathan Patiasida membagikan tentang sound mind. A very straightforward, jelas banget Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya mungkin saya akan menjelaskan, mungkin ada sedikit pengulangan. Tapi ini penting sekali. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Banyak yang so-called anak-anak Tuhan. Banyak yang so-called sudah hidup lahir baru. Sudah menerima Yesus. Tapi hidupnya masih sering kalah. Jatuh dalam dosa, bangun. Jatuh dalam dosa, bangun. Jatuh dalam dosa, bangun. Karena apa Bapak Ibu? Mereka hanya mengandalkan isi hati mereka aja. Mereka mengatakan ada Yesus dalam hatiku. Tetapi Bapak Ibu enggak berhenti sampai di situ. Tuhan mau supaya pikiran kita juga dibenarkan. Wahai Bapak Ibu sekalian, awal dari dosa masuknya tuh selalu melalui mata terus ke pikiran dulu Bapak Ibu sekalian. Dari telinga pendengaran ke pikiran. Dari telinga ke pikiran. Semua tuh kepikiran dulu Bapak Ibu sekalian. That's why Tuhan mau supaya kita betul-betul mempunyai satu pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Ada istilah yang mengatakan, our mind is the battleground. Peperangan rohani itu awalnya masuknya dari pikiran kita. Dari pikiran kita. Waktu kita mulai, waktu Adam dan Hawa, waktu Hawa dicobai oleh iblis, apa yang pertama kali? Pikirannya yang diserang. Pikirannya yang diserang. Iblis mengatakan, bukankah Tuhan melarang semua makanan buah-buah di seluruh kebun ini, Taman Eden ini? Kemudian langsung dijawab, belaga pinter. Enggak, semua boleh, cuman yang ini yang tidak boleh. Kemudian iblis masuk lagi, another step. Masuk ke pikiran. Tahu enggak? Sebetulnya kamu enggak akan mati kalau kamu makan ini. Tapi kamu akan dibukakan pikiranmu. Untuk bisa menjadi sama seperti Allah. Tahu yang jahat dan yang baik. Pikirannya yang diserang Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya sekarang saya mau kita pada pagi hari ini belajar. Supaya kita betul-betul understand bahwa pikiran kita harus sungguh-sungguh kita letakkan ke bawah pemerintahan kerajaan Allah. Kita harus letakkan pikiran kita di bawah pemerintahan Tuhan sendiri. Caranya bagaimana? Itu firman Tuhan tadi yang kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau penguasaan diri. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan sound mind adalah roh yang diberikan Allah untuk pikiran kita is a gift. Roh yang Tuhan berikan. Sofronismos. Dikatakan di sini bahwa roh sound mind merupakan roh. Penguasaan diri itu merupakan roh. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, penguasaan diri yang dibicarakan di sini di dalam 2 Timotius 1 ini berbeda dengan penguasaan diri dalam buah roh yang kita baca tadi di Galatia 5. Kalau Galatia 5 itu adalah buah roh yang akhirnya penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan penguasaan diri. No, this penguasaan diri is different with that.
Kalau penguasaan diri Galatia adalah bagaimana kita menguasai diri kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak masuk dalam emosi, supaya kita tidak hidup di dalam menahan diri kita supaya kita tidak jatuh dalam percabulan, kita tidak jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah roh penguasaan diri yang Tuhan tempatkan di dalam pemikiran kita. Why? Kenapa Bapak Ibu sekalian Tuhan perlu menempatkan roh penguasaan diri atau ketertiban? Karena pikiran-pikiran ini kalau tidak dikuasai dengan ketertiban dan penguasaan diri, bisa liarnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bisa liar luar biasa. Ada dua ekstrim Bapak Ibu sekalian. Ekstrim pertama, dia bisa jadi kreatif yang luar biasa. Kreatif yang positif. Tapi yang ekstrim kiri, dia bisa kreatif yang negatif yang luar biasa. Liar sekali Bapak Ibu sekalian. Bisa mempunyai pikiran yang sangat kotor, tapi bisa punya pikiran yang sangat bersih. Oleh karena kita perlu mendapatkan roh untuk menertibkan pemikiran kita. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Caranya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Cuma satu. This kind of self-discipline comes from continuous reliance on the grace that God gives to individuals who trust Him implicitly. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, roh tentang penguasaan diri ini, roh tentang ketertiban dalam pemikiran ini, sound mind ini hanya bisa kita peroleh kalau kita betul-betul senantiasa selalu menyerahkan dan meletakkan pikiran kita di bawah kasih karunia ilahi Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang benar dan kita senantiasa meletakkan pemikiran kita di bawah kasih karunia Tuhan. Sehingga pikiran ini tidak akan pernah mencuri akan kemuliaan Tuhan. Sehingga pikiran ini, salah satu contohnya, tidak akan pernah berpikir sombong. Karena apa Bapak sekalian? Karena kita letakkan pikiran kita ke bawah otoritas kemuliaan Tuhan. Di bawah grace of God. Bahwa segala sesuatu itu adalah karena kasih karunia Tuhan. The understanding, pengertian pikiran kita. Kalau kita sudah berhasil, kita tidak akan mengatakan, oh ini gara-gara gue bisa berhasil. Ini karena kerja keras gue, karena gue belajar banyak. Karena gue selalu belajar sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. No, usaha boleh, tapi keberhasilan datangnya dari Tuhan. Attitude yang seperti itu, yang Tuhan mau masukkan ke dalam pikiran kita. Tuhan mau supaya kita betul-betul mempunyai sound mind dalam pikiran kita. Ketertiban yang luar biasa. Beda Bapak Ibu sekalian. Kalau penguasaan diri dalam Galatia tadi itu namanya egrateia. Egrateia maksudnya apa? Itu dia berusaha untuk mengekang dirinya dari keinginan untuk berbuat daging. Tapi ini Tuhan tempatkan dalam pikiran kita. Saya ambil contoh satu Bapak Ibu sekalian. Saya paling senang ambil contoh tentang Daud. Ya, Daud paling gampang. Ya, karena kehidupannya terus hanya mencerminkan akan hubungannya dia dengan Tuhan. Mencerminkan akan keberserahannya dia dengan Tuhan. Waktu pertama kali Daud melihat Goliat, enggak ada takut-takutnya. Kalau yang lain langsung pikir, wah badannya besar, lebih tinggi, wah pasti lebih kuat daripada saya. Sekali tebas saya lewat. Itu logikanya langsung main. Tapi Daud Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah menyerahkan pikirannya ke bawah otoritas ilahi. Dia menyerahkan pikirannya ke bawah the grace of God, because everything comes because of God's grace. Maka dia dapat mengatakan, siapa orang yang tidak bersudat ini? Yang berani melawan pasukan Allah. Karena dia tahu Bapak Ibu sekalian, dia pasti menang.
Tuhan akan berikan dia kemenangan. Karena apa? Dia sudah hidup bergaul bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia Tuhan tolong dari terkaman beruang, terkaman harimau atas domba-dombanya. Padahal dikatakan oleh kakak-kakaknya dombanya cuma ada 3 atau 4. Tetapi keberserahan dia Bapak Ibu sekalian. We need Bapak Ibu sekalian untuk meletakkan pikiran kita ke bawah otoritas ilahi. Jangan kita biarkan pikiran kita berjalan sendiri. Pikiran kita harus berjalan sesuai dengan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus, kita harus mempunyai satu pikiran yang betul-betul dipenuhi saja dengan firman Tuhan. Dipenuhi saja dengan firman Tuhan. Kayak waktu 2 minggu lalu, Bung Jo mengatakan, biarlah segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Dalam Filipi 4 ayat 8, kita mulai memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Pertama kita terima dulu roh ketertiban itu. Dan sudah itu kita mulai, because why? Langkah pertama dari berbuat dosa itu masuk dari pikiran kita dulu. Tapi kalau kita sudah mempunyai penguasaan diri dan ketertiban dalam pemikiran kita, yang kita saja pikirkan seperti apa yang dalam Filipi 4 ayat 8. Segala yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan layak dipuji. Isi saja itu dalam pemikiran kita Bapak Ibu sekalian. Isi itu aja dalam pemikiran kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sungguh tahu segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan layak dipuji, itu sebetulnya tahu adalah karakter Kristus. Karakter Kristus adalah benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Wow. Apabila itu karakter masuk dalam pemikiran kita Bapak Ibu sekalian. All the truth, honest, just, pure, lovely, good report that create any virtue and create any praise. Mari kita isi itu dengan pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita menjadi orang-orang yang courage, yang berani. Itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah diberi dengan roh ketertiban, maka otomatis akan ada kasih dan keberanian. Bukan lagi roh ketakutan Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan yang sering dikatakan oleh sahabat kita, hidup adalah apa? Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wow. Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah bisa bicara seperti itu berarti our mind has been filled up with a sound mind from Christ. Saya punya sahabat Bapak Ibu sekalian. Teman dekat tapi jauh juga. Namanya Bapak Raffi Zakarias. Beberapa saat yang lalu dia di Jakarta. Dia sakit dan saya mendapatkan kesempatan untuk berdoa untuk Bapak Raffi Zakarias. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa lagi. Saya tadi pagi mendapatkan email dari Michael Ramsden. Michael Ramsden adalah asisten, adalah wakil dari Raffi Zakarias yang sekarang sudah menjadi presiden daripada Raffi Zakarias Ministry, International Ministry. Dia katakan demikian,
Raffi dalam sakitnya tetap selalu mengatakan, keep following Christ and keep spreading the words. Jadi dia baru besuk lagi Raffi di rumah sakit. Kepalanya sudah botak karena kemo. Tapi dengan tertata dia hanya mengatakan, Michael, keep following Christ and keep spreading the words. Wow. Tapi di akhir emailnya, Michael mengatakan, but it appears that the time for him to be with the Lord is drawing near. Dikatakan, tetapi Pak Dino, waktunya Raffi untuk bersama Tuhan sudah semakin mendekat. Bapak Ibu sekalian bayangin, orang udah mau meninggal, tapi rohnya masih menyala-nyala. Masih suruh bilang, terus kejarkan kemuliaan Tuhan. Terus ikuti Kristus, follow Christ. Terus spreading the news, the good news. Itu yang namanya tadi yang dikatakan Paulus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah apa? Keuntungan. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk, our mind sudah diisi dengan the sound mind from God. We will have no more worries. Kita nggak akan takut apapun juga. Tapi kita akan terus berjalan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang pikiran sudah menerima roh sound mind yang dapat berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sudah tempatkan pikiran kita dengan roh Tuhan? Yaitu sound mind. Bukan roh ketakutan. Tapi roh kasih. Sound mind. Courage. Memberikan keberanian kepada kita. Kenapa? We know siapa kita. Dari pikiran kita yang sudah bersama dengan Kristus. Pikiran Kristus menjadi satu dengan pikiran kita. Maka kita mempunyai pikiran Kristus. Saya selalu berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, berikan aku hati raja dan pikiran Kristus. Hati raja dan pikiran Kristus. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya aku hidup tidak akan pernah takut lagi. Kabar apapun yang masuk kuping kanan, ke dalam pikiranku, I have a sound mind. Aku tahu dengan siapa aku hidup. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Posisi kita di mana sekarang? Apakah kita masih menikmati kehidupan daging kita? Atau kita sudah keluar dari kehidupan daging kita sudah masuk lahir baru? Dan membuat Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hati kita? Dalam kehidupan kita? Tapi apakah kemudian kita sudah menyerahkan pikiran kita untuk diisi dengan roh ketertiban dan penguasaan diri? Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai sudah punya sound mind. Orang mau bilang COVID ada di depan rumah kita. Mau sudah masuk dalam rumah kita nggak akan takut lagi Bapak Ibu sekalian. Because we know Tuhan pasti akan menolong kita. Our mind sudah disiapkan. Kalau kita masuk ada tawaran-tawaran untuk berbuat dosa dalam pikiran kita. Langsung Bapak Ibu sekalian ada penguasaan diri dalam pemikiran kita. Langsung Bapak Ibu sekalian ada ketertiban dalam pikiran kita. Remember, pertama kali tawaran iblis atau dosa selalu masuk lewat mata, telinga, langsung ke pikiran. Baru hati akan mengatakan jangan. Tapi pikiran kadang-kadang mengatakan enggak, gue pengen jalan aja. Gue pengen jalan aja. Tapi kalau kita sudah sealur antara hati kita dan pikiran kita yang diisi oleh sound mind. Maka Bapak niscaya kehidupan kita akan selalu berkemenangan. Selalu berkemenangan. Mari kita berdoa supaya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita roh ketertiban itu dalam pikiran kita. Roh penguasaan diri. Sound mind from God.
Sehingga kita tidak akan takut lagi dalam kehidupan ini. Tapi kita akan berani. Dan yang paling utama, Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya janji, saya akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku belum pernah mengenal Engkau secara pribadi. Bapak Ibu sekalian boleh ikuti doa saya. Aku belum pernah mengenal Engkau secara pribadi. Aku hanya mengenal Engkau, mendengar namamu. Tapi pada pagi hari ini, aku mau Tuhan mengundang Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Oleh karena Tuhan, pagi hari ini aku datang kepadamu. Aku minta ampun atas segala dosaku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Silakan. Silakan sebut dalam hati dosa-dosa apa saja yang kita sudah lakukan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dosa mencuri, berbohong, berzina, apa saja. Apa saja. Korupsi, apa saja. Kebencian, iri hati, marah sama orang tua, dendam sama teman. Minta ampun, minta ampun. Sebut semuanya. Ya itu semua Tuhan. Mungkin masih ada satu dua yang aku belum bisa saya katakan Tuhan, aku masih lupa. Tapi aku minta ampun Tuhan atas semua dosa-dosaku. Terima kasih. Firman Tuhan katakan, nggak usah diikutin, firman Tuhan katakan demikian. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, apabila engkau menyesal dan minta ampun, maka Allah adalah pengasih dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Dan akhirnya membuat apa? Hati menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Maka terjadilah itu dalam kehidupan kami semua yang berdoa. Tuhan mengampuni semua dosa, menyucikan dari semua dosa. Dan sekarang ikuti lagi. Tuhan Yesus, sekarang aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Raja. Menjadi juru selamatku. Terima kasih Bapa yang baik. Mulai hari ini Yesus ada di dalam hatiku. Mulai hari ini Yesus bukan di luar, bukan di mana-mana, bukan saja di sorga, tapi Yesus juga ada di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini aku menjadi anak Tuhan, manusia baru. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa cari gereja yang bukan jemaat Kenisa, cari gereja di mana boleh bertumbuh. Cari Alkitab, beli Alkitab dan baca Alkitab. Mulai baca dari Mazmur. Cari di tengah-tengah itu ada Mazmur dan baca dari Yohanes. Itu saja dulu. Ya, itu saja dulu dua. Baru nanti Tuhan akan membimbing kemudian. Sekarang saya akan bicara berdoa khususnya kepada mereka yang sudah lahir baru tapi masih sering jatuh. Karena apa? Karena pikirannya belum diisi dengan roh sound mind itu. Belum diisi dengan roh courage itu. Belum diisi dengan roh love itu. Oleh karenanya saya akan berdoa pada pagi hari ini. Siapa yang ingin berdoa boleh berdiri, angkat tangan dan letakkan lagi dalam hatinya. Bapa kami dalam surga, aku berdoa untuk setiap kami. Di rumah masing-masing yang tangannya diletakkan dalam hati Tuhan. Aku berdoa mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus tinggal dalam hati mereka. Tapi kami masih sering jatuh Tuhan. Karena pikiran kami masih sebagai battleground dan kami sering kalah. Oleh karena Tuhan, angkat tangan, letakkan di kepala kita. Aku mengundang roh-Mu Tuhan. Roh sound mind itu. Roh courage itu Tuhan. Roh love itu Tuhan. Seperti dalam yang kami baca pada pagi hari ini. Masuk dalam pikiran kami. Berkuasa dalam pikiran kami. Sehingga mulai hari ini pikiran kami tidak liar lagi. Tapi pikiran kami dikuasai oleh Kristus. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Lord. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua yang sudah meletakkan tangan di atas kepalanya. Mereka akan menerima the spirit of roh
Allah, roh sound mind itu, penguasaan diri dan ketertiban pikiran itu Tuhan. Dan aku percaya mulai hari ini hidup mereka akan penuh dengan kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Amin, haleluya Bapak Ibu sekalian. Maaf ya agak lama kali ini mungkin karena bentuknya merupakan satu pengajaran ya. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan Bapak Ibu sekalian. Persembahan itu bukannya kasih uang ke Tuhan loh. Ya, persembahan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita membawa korban. Kita membawakan korban kepada Tuhan. Kita bawa ke altarnya korban. Karena itu di gereja kita selalu nggak pernah dibawa ke jemaat, tapi jemaat turun keluar dari kursinya pergi ke depan membawa korbannya ke persembahan. Jadi kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Berilah persembahan yang terbaik, bukan jumlah, tapi hati yang Tuhan lihat. Ingat janda miskin itu? Waktu ada orang janda miskin yang memberikan, dan Tuhan mengatakan, persembahannya berkenan. Wah, bukan karena jumlah Bapak Ibu sekalian, tapi karena hati. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, aku bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Oleh karena Tuhan, aku memberikan korban syukurku kepadamu Tuhan. Korban syukur atas kasih karunia Tuhan, atas pengampunan Tuhan, atas roh sound mind yang kau berikan pada kami. Atas kehidupan yang kekal, atas pertobatan dan lahir baru yang baru kami lakukan. Aku memberikan Tuhan persembahan itu Tuhan. Aku memberikan persembahan. Dan aku memberikan dengan hati yang sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian boleh silakan memberikan persembahan ditransfer ya ke nomor GB Kenisa di Maybank di bawah ini. Silakan mentransfernya dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Oh Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Siap supaya kita senantiasa sound mind, pikiran kita ditertibkan, nggak liar lagi. Ada roh ketertiban yang menjaga pikiran kita. Yaitu roh Allah sendiri. Amin. Jadi ternyata roh Allah nggak tinggal dalam hati kita saja. Tapi kita harus undang masuk dalam pikiran kita. Menguasai pikiran kita. Amin. Yuk sekarang kita akan berdoa. Terima berkat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah boleh membawa korban syukur kami juga Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala hormat, syukur, pujian penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapak yang baik pada pagi hari ini aku berdoa khusus untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dengan pergumulan apapun Tuhan. Aku katakan pergumulan itu tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih jelek. Tapi pergumulan kita akan membawa kita menjadi lebih dewasa di dalam pengenalan akan Kristus. Aku berkatakan pergumulan itu akan berhenti. Pergumulan itu tidak akan menginap dalam kehidupanmu. Tapi pagi hari sudah kelihatan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan jemaat, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat, hadir dalam pergumulan mereka. Dan Tuhan memberikan jalan yang keluar. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan Engkau memberikan kesembuhan ilahi. Thank you Father. Thank you Lord. Mari jemaat, kita berdiri, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu senantiasa mengisi pikiran-pikiran kita dan hati kita Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, shalom, hiduplah di dalam kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan. Bye-bye. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sekian Bapak Ibu ibadah online kita di GBI Kenisa. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa Bapak Ibu bagi yang anak-anaknya mengikuti Kenisa Children Church dan juga anak-anak teens di RT nanti jam 12.30. Nah, bagi Bapak Ibu kekasih yang ingin berikan persembahan kepada Tuhan, ada nomor rekening yang sudah disediakan untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa juga ikuti sosial media GBI Kenisa baik di YouTube maupun di Instagram. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu untuk Praise and Worship Night tanggal 21 Mei jam 7 malam. Dan juga bagi yang ingin tahu komsel-komsel ada di hari apa saja, nanti di akhir video akan ada tampilannya ya. Dan juga prayer request juga bisa disampaikan melalui nomor telepon yang disampaikan di akhir video. Begitu saja ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Kak Adrian, pengumuman yang kita sampaikan di keluarga Kenisa. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu perhatiannya, sudah ikut bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga Kenisa. Amin. See you next week.